bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Sejarah peradaban Islam di Turki itu memiliki perjalanan yang panjang dan beragam. Dimulai sejak penaklukan wilayah. Ada beberapa ringkasan sejarahnya. Yang pertama itu masuknya Islam ke Anatolia. Di awal Anatolia atau sekarang bagian dari Turki pada abad ke-7 setelah penaklukan. Pada awalnya wilayah itu berada di bawah kekuasaan Khalifah. Namun penetrasi Islam di Anatolia lebih signifikan terjadi pada abad 11 campuran Manzikert tahun 1070 lawan Bizantium. Kemenangan itu membuka jalan bagi suku-suku Turki di Anatolia dan menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Lalu yang kedua itu ada Kesultanan Seljuk Rum. Setelah kemenangan mereka tuh mendirikan Kesultanan Seljuk Rum yang berpusat di kota Konya, sekarang tuh bagian dari Turki. Kesultanan ini menjadi pemimpin Islam di wilayah tersebut dan memiliki pengaruh besar terhadap budaya dan agama di Anatolia. Pemerintahan Seljuk, wilayah ini menjadi pusat pendidikan Islam, seni, arsitektur, dan juga masjid-masjid, madrasah atau sekolah Islam, dan rumah sakit dibangun, dan banyak karya Lalu yang kedua itu ada Kesultanan Seljuk Rum. Setelah mereka mendirikan Kesultanan Seljuk Rum yang sekarang itu bagian dari Turki, itu menjadi pusat peradaban Islam di wilayah tersebut dan memiliki pengaruh dan agama di Anatolia. Pada masa pemerintahan Seljuk, wilayah ini menjadi pusat pendidikan Islam, seni, arsitektur, dan perdagangan. Masjid-masjid, madrasah atau sekolah Islam, dan rumah sakit dibangun, dan banyak karya sastra serta ilmu pengetahuan berkembang di bawah pemerintahan mereka. Lalu yang ketiga itu kemunculan Kesultanan Utsmaniyah. Pada abad ke-13, sebuah kerajaan kecil yang dikenal dengan nama Utsmaniyah muncul di Anatolia. Kerajaan ini didirikan oleh Osman I pada tahun 1299. Akan berkembang menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam. Kesultanan Utsmaniyah yang pada puncaknya menguasai wilayah yang sangat luas, termasuk wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian besar Eropa Tenggara, memainkan peran besar dalam sejarah peradaban Islam. Kejayaan Utsmaniyah di bidang militer, administrasi, dan kebudayaan menjadikannya sebagai simbol kejayaan Islam di dunia. Lalu yang keempat itu kehidupan sosial dan kebudayaan di era Utsmaniyah. Selama pemerintahan Utsmaniyah, Islam menjadi agama dominan di seluruh kekaisaran. Sistem pemerintahan Utsmaniyah juga mengadopsi prinsip-prinsip syariat Islam dan menjadikan ulama sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan sosial dan politik. Selain itu juga, kekaisaran menciptakan kontribusi besar di bidang seni, arsitektur, dan juga ilmu pengetahuan. Masjid-masjid megah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia yang diubah menjadi masjid pada masa Utsmaniyah, serta karya seni dan sastra berkembang pesat. Lalu yang kelima itu kehancuran dan akhir Kekaisaran Utsmaniyah. Setelah berabad-abad berjaya, Kekaisaran Utsmaniyah mulai melemah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kekaisaran ini terlibat dalam banyak perang termasuk Perang Dunia I yang berakhir dengan kekalahan besar. Setelah kekalahan tersebut, wilayah Utsmaniyah dibagi-bagi oleh kekuatan barat melalui traktat dan perjanjian internasional. Pada tahun 1922,
Sultan terakhir Utsmaniyah dipecat dan Kekaisaran Utsmaniyah resmi berakhir. Yang keenamnya itu Republik Turki dan modernisasi. Pada tahun 1923, Mustafa menggantikan sistem kekaisaran dengan pemerintahan republik sekuler. Ataturk melakukan rangkaian reformasi untuk memodernisasi Turki, termasuk penghapusan sistem pemerintahan Islam yang otoriter dan mengganti bahasa Arab dengan alfabet Latin. Meskipun demikian, Islam dalam kehidupan spiritual masyarakat Turki. Meskipun negara ini berpegang pada prinsip sekularisme dan pemerintahan. Lalu yang terakhir itu di Turki modern. Pada masa modern, meskipun Turki sekuler, Islam tetap memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintahan Turki telah memperkenalkan kebijakan yang membatasi pengaruh agama dalam urusan politik. Perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya yang lebih terlihat dalam kehidupan publik dan juga politik. Dengan kebijakan pemerintah yang lebih mendekatkan diri dengan elemen-elemen negara Islam, terutama pada era pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jadi kesimpulannya itu, peradaban Islam di Turki itu berkembang melalui berbagai tahap sejarah dari penaklukan Seljuk hingga kejayaan Utsmaniyah dan akhirnya pembentukan Republik Turki modern. Meski ada pergeseran dan transformasi besar dalam aspek sosial, politik, dan budaya, tapi pengaruh Islam tetap kuat di Turki, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam warisan sejarah dan budaya negara tersebut.